semua makhluk tunduk dan bersujud atas perintah Tuhan, Dia satu-satunya berdiri tak tergoyahkan, menolak makhluk yang memiliki kehendak bebas. Sebuah pembangkangan tunggal yang meskipun ia tahu akan menghapus segalanya, reputasinya, pengabdian yang telah ia jalani selama jutaan tahun cahaya, dan bahkan tempatnya di sisi Tuhan. Inilah kisah yang mengubah segalanya. Sebuah kisah yang penuh rahasia dan misteri yang akan terus dikenang dalam setiap legenda. M2M, di mana mitos bertemu misteri. Jauh sebelum tanah liat dibentuk menjadi manusia pertama, sebelum bumi dipenuhi oleh ciptaan yang tampak, ada dunia lain yang telah ada. Sebuah dunia yang penuh dengan misteri, dihuni oleh makhluk yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih misterius. Mereka adalah jin, makhluk yang terbuat dari api yang sangat panas tanpa asap, diciptakan oleh Tuhan dari kekuatan yang lebih kuno. Jin bukanlah makhluk yang dapat dilihat secara kasat mata. Mereka hidup di alam yang tersembunyi, dunia yang berbeda dengan manusia, namun begitu dekat dengan dunia yang kita kenal. Mereka adalah penghuni dunia yang tak tampak, dunia yang paralel dengan kehidupan manusia. Namun, tetap saling berdekatan, seakan-akan berada dalam satu ruang yang sama namun terpisah oleh tabir tipis. Namun, meskipun mereka diciptakan dalam kekuasaan yang sama, ada perbedaan yang mencolok antara jin dan malaikat. Jika malaikat tunduk tanpa bertanya, patuh tanpa ragu, jin diberikan anugerah yang tak ternilai, sekaligus sangat berbahaya. Kehendak bebas. Di alam jin yang tak kasat mata, kehidupan berlangsung dalam kompleksitas yang tak terbayangkan. Kerajaan-kerajaan megah berdiri kokoh, diperintah oleh dinasti-dinasti kuat yang silih berganti sepanjang ribuan generasi. Di sanalah, di antara miliaran jin, lahir sebuah jiwa yang luar biasa. Namanya Azazil. Sejak masa pertumbuhannya, Azazil telah menunjukkan tanda-tanda yang membedakannya dari yang lain. Kecerdasannya tajam, kekuatannya berlipat ganda, dan tekadnya membara seperti inti bintang. Namun, yang paling menonjol adalah kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Sementara jin lain sibuk dengan intrik dan tipu daya kerajaan mereka, Azazil memusatkan seluruh keberadaannya hanya untuk satu tujuan, mengabdi dan beribadah kepada Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Ibadahnya bukan sekadar ritual. Setiap doa yang dipanjatkannya adalah ungkapan cinta yang tulus. Setiap sujudnya adalah bukti ketundukan yang mendalam. Kesetiaannya begitu teguh. Keberaniannya dalam membela kebenaran tak diragukan. Doa dan pujiannya tidak lagi hanya bergema di alam jin. Ia merambat naik, menyebar melintasi dimensi, sampai akhirnya mencapai langit ketujuh. Kerajaan tempat singgasana Sang Maha Tinggi berada. Di sana, namanya Azazil, menjadi perbincangan. Para malaikat, makhluk sempurna yang tercipta dari cahaya murni, terkesima oleh dedikasi seorang jin yang mampu mencapai tingkat ketakwaan sedemikian tinggi. Melihat ketekunan hambanya yang luar biasa, Sang Pencipta menganugerahi Azazil sebuah kehormatan yang tak terbayangkan bagi ras jin. Ia diundang untuk naik, untuk meninggalkan batas-batas alamnya dan bergabung dengan barisan malaikat di tempat yang maha tinggi. Ini adalah pencapaian tertinggi, sebuah mimpi yang mustahil yang menjadi nyata. Dengan hati yang penuh syukur, Azazil memenuhi undangan itu. Ia kini berdiri di antara para malaikat, berada begitu dekat dengan sisi Tuhan. Ia beribadah bersama mereka, menyaksikan keagungan yang tak pernah dilihat oleh mata jin manapun. Bergabung dengan jajaran malaikat adalah mahkota dari segala pengabdiannya. Sebuah kehormatan yang membungkam semua ras jin lainnya dalam kekaguman yang takzim. Namun, dalam keagungan itu, tersembunyi resiko besar yang mengintai sang pemimpin jin.
Perbedaan mendasar antara Azazil dan para malaikat terletak pada esensi penciptaan mereka. Malaikat tercipta dari cahaya, murni dalam ketaatan, tanpa kehendak bebas selain untuk tunduk pada perintah Tuhan. Mereka tidak mengenal dosa karena mereka tidak memiliki nafsu untuk membangkang. Azazil berbeda. Ia adalah jin, tercipta dari api. Dan api membawa sifat dasar, panas, bebas, dan sulit dikendalikan. Dalam dirinya tertanam benih kehendak bebas, kemampuan untuk memilih, untuk menolak, dan yang paling berbahaya adalah untuk menyombongkan diri. Kehormatan yang ia terima adalah ujian terberatnya. Suatu getaran dahsyat mengguncang seluruh lapisan langit. Sebuah getaran bukan dari malapetaka, melainkan dari penciptaan yang agung. Para malaikat merasakan getaran itu sebagai sebuah nyanyian baru dari Sang Maha Pencipta. Sebuah masterpiece yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu, firman pun turun, mengumpulkan semua makhluk mulia di ruang maha luas yang penuh cahaya, tempat tahta keagungan bersemayam. Di antara mereka, berdiri Azazil. Setelah berabad-abad berada di antara para malaikat, ia kini merasa menjadi bagian dari mereka. Kemudian, Sang Pencipta memperkenalkan sang karyanya. Lihatlah, firman-Nya, suara yang merangkul seluruh ruang dan waktu. Ini adalah Adam, dan di sana, di tengah-tengah cahaya ilahi, berdiri sebuah wujud, terbuat dari tanah liat yang dibentuk dengan sempurna, dipadukan dengan roh ilahi yang ditiupkan ke dalamnya. Adam tidak bercahaya seperti malaikat, juga tidak beraura menyala seperti jin. Ia memiliki keagungan yang berbeda, sebuah rahasia yang bahkan tidak diberikan kepada malaikat tertinggi sekalipun. Lalu, datanglah perintah yang akan menguji seluruh alam semesta. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Perintah itu bergema. Surah Al-A'raf ayat 7, ayat 11-12. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surah Al-Hijr ayat 15 ayat 28-33. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh keciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis, ia enggan ikut bersujud. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud? Iblis menjawab, aku tidak pantas bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Tanpa keraguan, tanpa jeda, seluruh barisan malaikat, makhluk cahaya yang taat, langkah bersujud. Mereka menyungkurkan kepala mereka dalam penghormatan, bukan sebagai penyembahan, tetapi sebagai penghormatan atas titah Tuhan dan keagungan ciptaannya yang baru. Sebuah lautan ketundukan yang indah dan sempurna. Tapi, di tengah lautan makhluk yang bersujud itu, satu sosok tetap tegak berdiri. Azazil. Kakinya seolah tertancap kuat. Api yang menjadi esensinya mendidih bukan karena cinta, tetapi karena keangkuhan yang tiba-tiba menyala dahsyat. Pikirannya bergejolak,
sujud. Kepada makhluk dari tanah, aku yang tercipta dari api yang lebih mulia dan panas itu, aku yang telah beribadah lebih lama dari usia makhluk ini, aku yang telah diangkat ke langit ketujuh. Lautan malaikat yang bersujud mulai mengangkat kepala. Mata mereka tertuju pada satu sosok yang masih berdiri gagah itu. Wahai Azazil, suara Tuhan mengguntur, memecah kesunyian. Suara itu bukan bertanya, tetapi menegur dengan wibawa yang tak terbantahkan. Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu? Apakah engkau menyombongkan diri? Ataukah engkau menganggap dirimu termasuk makhluk yang lebih tinggi? Azazil mengangkat kepalanya. Cahaya kesombongan membutakan hatinya. Ia tidak lagi melihat kemahapengasihan. Ia hanya melihat penghinaan. Dengan suara dingin dan penuh harga diri, ia menjawab, menyatakan perang terhadap takdirnya sendiri. Aku lebih baik darinya, hardiknya, menusuk jantung ketaatan semesta. Engkau ciptakan aku dari api yang lebih mulia dan panas itu, sementara dia engkau ciptakan dari tanah yang hitam dan bau ini. Kalimat itu menggantung di angkasa, sebuah penghinaan yang tak terampunkan. Ia bukan hanya menolak Adam, tetapi secara terang-terangan merendahkan hikmah dan keputusan Sang Pencipta. Dalam satu momen itu, segalanya berubah. Semua kehormatannya menguap ditelan oleh api kesombongannya sendiri. Cahaya yang menyelimutinya pudar, digantikan oleh kegelapan yang menyelimuti hatinya. Keluarlah engkau dari surga, firman Tuhan, sebuah hukuman yang final. Terkutuklah engkau sampai hari pembalasan. Dan pada saat itulah Azazil si jin yang taat mati. Yang lahir adalah syaitan sang musuh abadi. Kejatuhannya bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena pengetahuan akan kelebihannya. Bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan dari kehendak bebasnya. Ia terjatuh dari puncak spiritual tertinggi, tepat pada puncak ujian terbesarnya. Surah Al-A'raf 7 ayat 13 sampai 18. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga. Tidak pantas kamu menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh. Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Terdorong oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat, Azazil yang kini terkutuk dan menyandang nama iblis, kemarahan dan kebencian yang tak terpadamkan. Ia tahu hukum Tuhan adalah mutlak, tetapi ia juga mengenal sifatnya yang maha pengasih. Sebelum keputusasaan menyelimutinya sepenuhnya, sebuah permohonan terlahir dari bibirnya. "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menetapkan aku akan sesat, maka aku akan benar-benar menunggui mereka di jalan-Mu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Permohonan itu adalah permainan kata yang cerdik sekaligus penuh dosa. Ia seolah mengakui ketetapan Tuhan, namun dalam sumpahnya tersirat tantangan dan rencana jahat yang terperinci. Ia tidak meminta ampun, ia memaktu waktu. Dan Tuhan, dalam kebijaksanaan yang tak terbatas, mengabulkan permintaan itu. "Pergilah," firman-Nya. "Siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu, balasan yang cukup, dan berdayakanlah segala cara yang kau mampu." Ini bukanlah kemenangan bagi iblis, melainkan bagian dari rencana kosmis yang lebih besar. Dengan izin itu, kebencian iblis menemukan fokusnya yang sempurna, Adam dan keturunannya. Api di jiwanya menyala-nyala,
membakar sisa-sisa cahaya yang mungkin masih tersisa. Ia membulatkan tekadnya dengan sebuah sumpah yang mengerikan. "Demi kemuliaan-Mu," bisik iblis dengan penuh kebencian, "aku akan menggoda mereka semua tanpa henti. Aku akan jadikan keindahan dunia sebagai perangkap, kekuatan sebagai alat kesombongan, dan ketakutan sebagai racun yang melemahkan iman mereka. Dari depan, dengan menciptakan ilusi tentang masa depan, ketakutan akan kemiskinan dan kematian, hingga mereka lupa untuk bersyukur atas hari ini. Dari belakang, dengan membangkitkan nostalgia dosa-dosa masa lalu, membebani mereka dengan penyesalan yang melumpuhkan, agar mereka putus asa dari rahmat Tuhan. Dari kanan, dengan menggoda mereka melalui kebaikan palsu, amal yang ria, ilmu yang sombong, dan ibadah yang hanya untuk pujian. Dari kiri, dengan menyeret mereka ke dalam kubangan hawa nafsu dan syahwat yang rendah, menjadikan kenikmatan sesaat sebagai Tuhan baru. Terutama, desis iblis, matanya menyala-nyala. "Aku akan menghadang mereka di jalan-Mu yang lurus, jalan yang paling mereka cintai. Aku akan buat jalan itu terasa sempit, sulit, dan membosankan. Aku akan tanamkan keraguan dalam hati mereka, hingga mereka menyimpang mencari jalan yang tampak lebih mudah dan indah." Dengan sumpah ini, dimulailah misi iblis yang abadi. Ia menjadi bayangan yang mengikuti langkah manusia, musuh yang tak pernah lelah. Kekuatan jahatnya bukan untuk menghancurkan fisik, tetapi untuk merusak iman, memutarbalikkan kebenaran, dan menjadikan manusia sebagai teman setianya di dalam neraka. Perang besar antara cahaya hidayah dan kegelapan godaan pun resmi dimulai. Dan izin penangguhan hukuman telah diberikan. Iblis tidak lagi sendirian dalam kehinaannya. Berkerumunlah para pengikutnya. Mereka adalah entitas yang telah memilih jalan yang salah, yang hatinya selaras dengan kebencian dan kesombongan iblis. Bersama-sama, mereka membentuk pasukan syaitan, sebuah legiun kegelapan yang bersumpah setia pada misi penyesatan. Iblis, sang pemimpin yang terbuang, kini menjadi jenderal bagi bala tentara yang tak kasat mata. Tugas mereka adalah perwujudan nyata dari sumpah iblis di hadapan Allah, menjadikan manusia yang lalai sebagai teman setia mereka di dalam neraka. Misi mereka dijalankan dengan presisi yang jahat, membelokkan pandangan dari depan. Mereka menghalangi manusia dari melihat akhirat. Mereka menghiasi kehidupan dunia sehingga terlihat abadi dan menggiurkan, membuat manusia lupa bahwa kematian dan pertanggungjawaban di akhirat adalah kepastian. Membebani dengan masa lalu dari belakang. Mereka membangkitkan kenangan dosa untuk menanamkan rasa putus asa. "Untuk apa bertobat? Dosamu terlalu banyak," bisik mereka, agar manusia terus tenggelam dalam kubangan kesalahan dan meninggalkan rahmat Allah. Mencemari kebaikan dari kanan. Mereka menyusup ke dalam amal solih, ibadah yang seharusnya tulus diracuni dengan riya atau pamer, ilmu yang bermanfaat dibelokkan untuk kesombongan, dan kekuatan digunakan untuk menindas bukan menegakkan keadilan. Membangkitkan nafsu dari kiri. Mereka membisikkan godaan syahwat yang rendah, menjadikan makanan, harta dan hubungan haram sebagai tujuan utama hidup, sehingga hati menjadi tumpul dan lupa pada Sang Pencipta. "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun." Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesembahan lain. "Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin, wa in wajadna aksaruhum lafasikin." Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Pasukan setan berhasil menyesatkan sebagian besar manusia. Mereka terhina oleh hawa nafsu mereka sendiri, terlena oleh dunia, dan akhirnya akan berbagi tempat yang sama dengan iblis di neraka jahanam. Namun di tengah gempuran yang dahsyat itu, ada satu golongan yang tetap teguh. Mereka adalah al-qalilun, orang-orang yang sedikit. Merekalah yang berjalan di as-siratul mustaqim, jalan yang lurus.
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengingat peringatan ini. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Mereka adalah para pejuang yang mengenal musuhnya, yang memohon perlindungan kepada Allah setiap saat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemenangan mereka bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena pertolongan dan perlindungan Allah. Pintu surga tertutup baginya, tetapi kelicikannya tidak terbatas. Ia mencari sekutu di antara makhluk yang bisa memasuki taman itu. Matanya jatuh pada ular naga, sebuah makhluk yang pada masa itu memiliki bentuk yang mulia dan bisa berbicara, tetapi menyimpan rasa iri dan ambisi tersembunyi. Iblis mendekati sang ular dengan bisikan licik. "Wahai yang mulia, lihatlah Adam dan Hawa. Mereka, makhluk dari tanah, menduduki tempat yang seharusnya bisa kau miliki. Mereka akan mewarisi bumi, sementara kau akan dilupakan." Ular naga itu terhasut. Demi ambisi dan kedengkiannya, ia bersekongkol dengan iblis. Rencana itu dijalankan. Sang ular naga dengan caranya yang halus mendekati Hawa. Ia tidak datang dengan wujud menyeramkan, tetapi dengan kata-kata yang penuh keraguan. "Wahai Hawa," bisiknya, "pohon terlarang itu, bukankah Tuhan melarang kalian mendekatinya karena ia takut kalian akan menjadi seperti dia, abadi dan memiliki pengetahuan yang tak terbatas?" Iblis kemudian mengambil alih, menyamar melalui suara ular itu. Godaannya lebih halus dari yang dibayangkan. Ia tidak menyuruh mereka untuk menyembahnya. Ia justru bersumpah atas nama Allah. "Demi Allah," bisik iblis yang terkutuk melalui mulut ular, "aku benar-benar termasuk yang menasihati kalian. Pohon ini dilarang karena sang raja takut kalian akan menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal." Bisikan itu meracuni pikiran, bukan pemberontakan yang mendorong mereka, tetapi hasrat untuk menjadi lebih mulia. Hawa terpikat, dan kemudian Adam mengikutinya. Mereka mendekati pohon huldi, pohon yang memberi pengetahuan tentang baik dan buruk, sebuah pengetahuan yang sebelum waktunya justru membuka pintu rasa malu dan keraguan. Saat buah itu menyentuh bibir mereka, tirai kepolosan tersibak. Mereka tersadar akan ketelanjangan mereka dan ketidakpatuhannya. "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Itulah kalimat pertama yang mereka dengar setelah jatuh. Suara Tuhan yang penuh dengan kesedihan dan peringatan. Dalam sekejap, kemuliaan surga terlepas dari tubuh mereka. Mereka diturunkan ke bumi, Adam ke sebuah bukit di India, dan Hawa ke Jeddah untuk memulai kehidupan baru sebagai khalifah, tetapi juga sebagai target utama perang iblis. Di bumi, iblis dan pasukannya tidak beristirahat. Mereka menyusun strategi dengan licik, mengirimkan agen-agen setan untuk membisikkan kata-kata jahat ke dalam hati anak Adam. Iblis berhasil memicu kecemburuan dan kebencian antara dua putra Adam, Kabil dan Habil. Melalui bisikan, Kabil dihasut bahwa persembahan Habil diterima karena alasan yang tidak adil. Api dengki membara dan terjadilah tragedi pertama pertumpahan darah dalam sejarah manusia. "Sesungguhnya aku akan membunuhmu," ancam Kabil, dan iblis tersenyum puas dari balik layar. Kelahiran syirik. Sepanjang generasi, iblis bermain dengan dua senjata andalannya, ketakutan dan kerinduan. Ketika orang-orang salih dari kalangan Bani Adam meninggal, iblis membisikkan kepada kaumnya,
Buatlah patung untuk mengenang mereka. Awalnya, patung-patung itu hanya sebagai pengingat. Tetapi iblis sabar. Lintasan generasi membuat tujuan itu bergeser. Bisikan iblis kembali. Mereka yang telah wafat ini bisa mendekatkanmu kepada Tuhan. Sembahlah patung ini, pujalah mereka, berdoalah pada mereka di saat susah. Lambat laun, manusia yang takut pada kekuatan alam dan rindu pada para pemimpinnya yang telah tiada, mulai menyembah ciptaannya sendiri. Dari menyembah batu besar yang dianggap keramat, matahari yang memberi kehidupan, pohon yang rindang, tulang belulang leluhur, hingga patung-patung yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Inilah awal dari kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Iblis berdiri di puncak kegelapan, menyaksikan karya agungnya. Dari sebuah pembangkangan di surga, ia telah merancang sebuah sistem penyesatan yang akan menjerat sebagian besar umat manusia. Perang untuk menyesatkan hati anak Adam telah memasuki fase yang lebih berbahaya dan kompleks. Sebagian dari mereka memilih untuk tunduk dan taat pada perintah Tuhan, menjalani hidup mereka dalam ketaatan dan kesederhanaan. Sementara sebagian lainnya menolak untuk mengikuti perintahnya. Beberapa masyarakat, terutama suku-suku Arab kuno, mulai mengaitkan jin dengan ruh-ruh atau dewa-dewa yang memiliki kekuatan magis. Jin seringkali dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia manusia, baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Mereka dilihat sebagai entitas yang tak tampak, namun kekuatannya bisa dirasakan dalam berbagai bentuk, dari bisikan yang menuntun ke jalan yang benar hingga godaan yang menggoda jiwa menuju keburukan. Di antara mereka yang memilih jalan yang gelap, jin juga dipercaya memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh manusia, mengendalikan pikiran, atau mengganggu kehidupan seseorang dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan demikianlah, sepanjang ribuan tahun sepak terjang manusia, Allah yang Maha Mengawasi terus menyaksikan. Segala percobaan, peperangan, dan kesesatan itu tidaklah lepas dari pengawasannya. Iblis dan bala tentaranya tidak pernah keluar dari skenario ilahi yang maha tinggi. Ini semua adalah fitnan, ujian yang maha besar. Sebuah drama kosmik di mana setiap jiwa diuji, kemana loyalitasnya berpihak. Allah membiarkan iblis menjelma dalam wujud yang paling licik, sebagai dewa-dewa palsu yang ditakuti, sebagai roh leluhur yang disembah, dan sebagai ideologi yang dipatrikan dalam dada. Dari penyembahan berhala di zaman jahiliyah, hingga penyembahan hawa nafsu, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan tentang spiritualitas di zaman modern. Iblis sang penipu ulung bahkan berhasil menodai hal yang paling suci. Ia membisikkan bahwa perang dan pembunuhan bisa dilakukan atas nama Tuhan. Suku-suku berperang, kerajaan-kerajaan saling menghancurkan, hingga pada puncaknya di Perang Dunia I dan II, di mana negara-negara yang mengaku berperadaban dan pemegang nilai-nilai agama justru membantai jutaan manusia sesamanya. Tanah-tanah suci yang seharusnya menjadi tempat merunduknya kepala karena takwa, berubah menjadi medan tempur yang diklaim suci oleh semua pihak, di mana nyawa manusia berguguran dalam lingkaran kebencian yang tak berkesudahan. Di tengah semua kekacauan ini, iblis dan pasukannya tersenyum puas. Mereka duduk di puncak puing-puing peradaban manusia, menyaksikan anak cucu Adam yang seharusnya menjadi khalifah, justru saling membunuh dan menyekutukan Tuhannya dengan beragam berhala baru. Namun dalam skenario Allah yang maha bijaksana, selalu ada jalan keluar. Di setiap zaman, Allah memutus para nabi dan rasul dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga penutup para nabi Muhammad SAW untuk membawa pesan yang sama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mereka adalah mercuara di tengah gelapnya lautan kesesatan, mengajak manusia kembali ke jalan yang lurus.
Kita yang hidup di akhir zaman ini adalah bagian dari babak akhir drama ini. Kekacauan yang kita saksikan hari ini adalah pertanda bahwa waktu semakin sempit. Iblis tahu ia akan kalah, dan itu membuatnya semakin menggila dalam upaya menyesatkan siapapun yang bisa disesatkan. Oleh karena itu, doa yang Anda panjatkan adalah senjata terkuat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan juga doa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk dan dari kekacauan yang mereka sebarkan. Jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang sedikit, al-qalilun, yang tetap teguh di atas jalan yang lurusmu hingga akhir hayat kami. Sampai di sini, mitos telah menjadi pelajaran dan misteri telah menjadi peringatan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk.